Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk manusia yang paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwa ibadah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ibadah fisik dan juga ada ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Dan juga ada ibadah yang terkumpul di dalamnya semua, yaitu ibadah harta, ibadah hati, ibadah fisik yang terkumpul di dalam ibadah haji, menjalankan kewajiban ke tanah suci. Sebagaimana yang juga sama kita maklumi, dalam ibadah yang bangsa qalbiyah, yaitu hati, ini menjadi patokan juga yang utama bagi seseorang akan sehatnya tubuh kita. Jikalau ada penyakit di dalam diri kita berupa penyakit hati, maka obatnya lebih sulit daripada penyakit fisik itu sendiri. Sehingga oleh karenanya di dalam kitab-kitab tasawuf dibahas tentang radha'ilul qulub atau penyakit-penyakit hati, dan juga yang menyembuhkan hati tersebut serta memberikan kesehatan kepada hati sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ibadah yang berkaitan dengan hati yang perlu sama kita perhatikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini menjadi satu patokan yang utama diterimanya daripada amal perbuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, baik, ketika kita berbicara tentang syariat, rukunnya pas, lalu kemudian syaratnya dikerjakan dan lain sebagainya, itu secara ilmu fikih memang dianggap sah. Tapi manakala ibadah tersebut dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya kita bisa melihat dari berbagai macam kitab-kitab hadis, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, bahkan kitab-kitab fikih pun pembahasan yang pertama yang penting dilakukan dan disampaikan oleh umat Islam tidak lain dan tidak bukan adalah tentang keikhlasan. Sebagaimana hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yaitu hanya saja perbuatan tersebut dilihat barometernya dari niat si hamba tadi. Ini menggambarkan begitu pentingnya niat tersebut yang ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi barometer, lagi-lagi saya sampaikan, diterimanya amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang menarik, di dalam surat Al-Ikhlas berbeda dengan dua surat lainnya yang padahal dia ini tergabung di antara tiga, sehingga dikatakan oleh kita ini merupakan tiga kul atau trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan juga kul a'udzu birabbin nas. Dua ayat diantaranya dinamakan dengan nama surat tersebut, yang ada di dalam ayatnya pun disebutkan. Al-Falaq umpamanya, kita melihat di dalamnya disebut kata falak. Kul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Surat An-Nas disebut juga di dalamnya kul a'udzu birabbin nas. Tapi berbeda dengan surat Al-Ikhlas di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Apa rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dengan surat Al-Ahad sebagaimana dengan surat-surat yang lainnya yang di dalam surat tersebut juga tersebutkan nama surat tadi. Tapi Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalamnya. Tidak dinamakan dengan Al-Ahad, tapi Al-Ikhlas. Kenapa sedemikian rupa? Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita semua selaku hamba-Nya bahwa apapun yang dilakukan di dalam hidup dan kehidupan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Perbuatan kita, kelakuan kita, ibadah kita, taat kita hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tergambar di dalam ibadah salat kita, yaitu sebelum kita melakukan membaca surat Al-Fatihah sebagai salah satu daripada rukun salat, ada sunnah membaca du'aul iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan daripada surat Al-Ikhlas tidak dengan sur Qul huwallahul ikhlas, tapi hanya Qul huwallahu ahad. Maka bagi kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, ini menjadi perhatian yang amat sangat mendalam untuk kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Saudara hadirin, yang menarik pula dalam kesempatan pagi hari yang mulia ini, ada kata-kata mukhlas dan ada kata mukhlis. Subhanallah. Mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlis orang yang ikhlas. Ini pemakai daripada sigat isim fa'il. Sedangkan mukhlas adalah sigat atau wazan isim maf'ul, yaitu orang yang diikhlaskan. Oleh karenanya, iblis tidak mampu untuk menggoyahkan keimanan hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan di dalam hatinya keikhlasan. La ugwiyannahum minhum illa ibadakal mukhlasin. Di dalam Al-Quran disebutkan, saya akan mengganggu mereka, saya akan membawa mereka, saya akan mengajak mereka betul-betul. Bahkan dikatakan di dalam hadis di dalam ayat tersebut dengan memakai dua lam taukid, la ugwiyannahum minhum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Sungguh betul-betul, pertama lam taukid, yang kedua dengan nun taukid sakilah. Artinya iblis mempunyai kesungguhan untuk selalu senantiasa memberikan kepada kita gangguannya, terus kemudian godaannya. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang tidak ikhlas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Oleh karenanya, dia tidak akan pernah bisa mengganggu manakala hanya orang-orang yang diberikan keikhlasan kepada Allah. Maka Allah gunakan kata-kata dalam Al-Quran tersebut, illa ibadakal mukhlasin, bukan illa ibadakal mukhlisin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya para pemirsa, kita ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan daripada iblis serta bala tentaranya, dalam hal ini syaitan laknatullah alaihim. Kenapa? Karena memang kita tidak akan pernah sanggup untuk melawan syaitan, tidak akan pernah sanggup melawan daripada iblis jikalau hanya mengandalkan daripada diri kita sendiri. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari semua godaan syaitan yang terkutuk dalam kalimat yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Para pemirsa hadirin
Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan yang menarik dalam kaitannya tentang sebuah keikhlasan. Apakah boleh kita membaca surat Waqiah dengan tujuan meraih dunia? Lalu kemudian, apakah hal ini tidak termasuk kategori riya? Yaitu membaca daripada surat Al-Waqiah tapi dengan tujuan mendapatkan kelancaran dunia. Permasalahan seperti ini akan menjadi satu pertanyaan di benak umat Islam atau di benak orang-orang awam. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya akan coba untuk meluruskan apa yang menjadi definisi daripada riya, ikhlas, serta tingkatannya seperti apa yang disampaikan di dalam pendapat-pendapat para ulama. Para pemirsa, hadirin, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Fudail Al-Iyad, Fudail bin Iyad maksud saya, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan seperti ini. Tarkul amali min ajlin nas riyaun, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma. Termaktub di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah halaman 96 dan juga 95. Apa yang beliau katakan? Fudail bin Iyad rahimahullah menyampaikan kepada kita, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Sekali lagi saya sampaikan, meninggalkan amal karena manusia itulah yang disebut riya. Kok bisa seperti itu? Begitulah adanya para pemirsa. Umpama contoh, saya sholat dikata nggak bener. Saya sholat dikata cuman belagak doang. Sholat salah, nggak sholat salah. Udah dah, mendingan saya kagak sholat. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Itu merupakan satu contoh yang amat sederhana, ya, yang senada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Jadi kita tidak boleh, walaupun orang mengatakan apapun kepada kita, menjelekkan apapun kepada kita, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan daripada sebuah perbuatan ibadah karena apa yang disampaikan oleh manusia. Ketika kita melakukan hal yang sedemikian rupa, berarti kita termasuk orang-orang yang riya. Lalu dilanjutkan oleh beliau, dikatakan wal amalu, dan beramal saleh min ajlin nas, untuk tujuan dilihat oleh manusia, syirkun, merupakan sebuah kesyirikan. Minimal ini merupakan syirik asghar atau syirik yang kecil. Sehingga oleh karenanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah karena ingin dipuji oleh manusia. Umpamanya ada seorang mantu, sholat mah sholat bagus, tapi lantaran kagak ada mertuanya, sholat mah biasa aja. Namanya emang tiap hari udah begitu. Baca Fatihah ngebut, baca surat pendek ngebut pula, saudara. Emang romannya mau buru-buru, kebiasaannya begitu kan, saudara. Tahu-tahu lagi sholat maghrib umpamanya, oh ada mertua ketok pintu dari depan, saudara. Lalu kemudian yang tadinya biasa saja, dia ngebut-ngebut, berubah. Nadanya dibagus-bagusin, dikeras-kerasin. Supaya apa? Supaya mertua dengar, saudara hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, tadinya mau ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Bodoh amat. Kenapa? Nggak ada mertua. Dengar mertua ketok pintu biar dianggap mantu yang saleh, dibagus-bagusin. Kata Fudail bin Iyad, model seperti ini beramal karena arah manusia atau tujuan manusia dianggap baik oleh manusia adalah merupakan syirik yang kecil. Lalu bagaimana dengan yang ikhlas? Lalu dilanjutkan oleh beliau, wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhuma, yakni ikhlas itu kalian dihindari dari dua hal yang tadi. Ketika kita beribadah hanya karena Allah, orang mau puji, orang nggak puji,
Orang hina, orang tidak hina, ramainya manusia, sepihnya manusia tidak menjadi persoalan bagi kita atau si hamba tadi, karena yang dicari adalah Allah dan juga keredoannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sekarang ini kita sebagai manusia, khususnya di akhir zaman, kadang merasa menjadi pemikiran dan menjadi beban buat kita apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Padahal mah bagi orang yang betul-betul ikhlas, dia tidak akan pernah peduli apa kata manusia. Apalagi di zaman sosial media. Kalau dulu sih saudara hadirin para pemirsa, tetangga mungkin yang ngomongin kita karena deket. Mungkin teman sekantor yang bicarain kita. Mungkin teman sepergaulan tongkrongan kita yang ngomongin kita. Kalau di akhir zaman ini, manusia seluruh dunia bisa bully kita, saudara. Itulah kemajuan teknologi dari kurang dan lebihnya. Komentar, bikin status misalnya. Kita kemudian bikin video, bikin foto misalkan di Instagram, Facebook. Lalu kemudian juga yang sekarang lagi tren anak muda, TikTok. Waduh, itu yang namanya manusia, para netizen maha benar atas segala komentarnya, saudara. Kalau kita nggak kuat-kuat, Masya Allah, akhirnya kita kepikiran. Habis kepikiran kita sakit, tertekan dan lain sebagainya. Padahal Allah yang kita tuju. Kalau kita melakukan kebenaran dengan apa yang kita sampaikan di sosial media, umpamanya, jangan dengarkan apa kata orang. Jangan hiraukan apa yang dicaci oleh mereka. Karena Allah adalah tujuan bagi kita. Saudara, saya ingin tekankan kembali para pemirsa, apa yang menjadi kisah Luqmanul Hakim dan anaknya. Dikala Luqmanul Hakim membawa keledai beserta anaknya. Nggak habis kalau berbicara, mendengarkan apa kata orang. Pertama kali dia keluar, anak dan dirinya tidak menaiki daripada keledai. Apa kata orang? Punya keledai kendaraan kok nggak dinaikin. Bodoh kali itu orang berdua. Anak sama bapak sama aja bodohnya. Didengar sama Luqmanul Hakim. Nak, besok kita naikin, nak. Dinaikinlah sama mereka berdua. Dua-duanya naik. Apa dia katakan orang? Didengar lagi. Dasar manusia tidak berperi kebinatangan. Iya itu. Keledai yang sekecil itu dinaiki berdua. Didengar olehnya. Nak, besok kita pindah, nak. Kamu yang naik, bapak yang teng-teng, bapak yang bawa. Itu keledai dilaksanakan. Besok ada orang berkata, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melihatnya? Dasar anak kagak tahu diri, masa bapak disuruh dorong? Tuh. Besok dirubah lagi, saudara. Ya sudah, nak, bapak di atas, kamu yang tarik, nak, keledainya. Dikatakan lagi sama orang. Apa kata manusia kala itu? Dasar bapak nggak tahu kesianan sama anak. Masa anak kecil disuruh dorong, disuruh tarik bapaknya pakai keledai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi omongan manusia mah nggak usah dihirau. Yang penting selama kitanya betul-betul kepada Allah sebagai tujuan akhir, awal dan akhir bagi kita. Karena juga yang namanya omongan orang tadi akan mampu untuk bisa merubah apa yang menjadi niat kita. Maka oleh karena itu, saudara, ketika kita mendengar apa kata orang, jangan dihiraukan, akan berbahaya buat diri kita. Tapi tetaplah istiqomah kepada tujuan kita. Begitupun jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena dengan pujian orang. Jangan pernah terlena dengan sikap baik orang yang mengangkat-ngangkat kita. Karena bisa jadi mereka hanya melihat apa yang baik dari diri kita. Karena kita ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya melihat daripada kebaikan kita. Jangan merasa puas, bahkan jangan pernah merasa bangga. Takut lahirnya ujub ketika ada orang yang memuji kita dan mengangkat kita. Dati kita mengatakan, siapa dulu kalau bukan gua, saya, aku. Dan akhirnya timbul keakuan di dalam diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya,
Fudail ibn Iyad tadi mengatakan, kalau keduanya hal tersebut tidak ada di dalam diri kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk di dalam di dalam apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad tersebut. Para pemirsa, hadirin, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang perlu juga sama kita ketahui dalam tema pada kesempatan subuh atau pagi hari ini adalah, lalu sebenarnya ikhlas tersebut adakah tingkatannya? Apakah ada artinya susunannya? Maka ternyata ketika kita melihat ikhlas tersebut mempunyai sebuah tingkatan. Dikatakan oleh Ibnu Ajbah rahimahullah, beliau berkata, al-ikhlasu ala 3 darajat. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam. Yang kedua wal khawas, ikhlas yang khusus. Dan yang ketiga wa khawasul khawas, itu lebih tinggi lagi para pemirsa hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhlasul awam, dijelaskan bahwa ikhlas awam tersebut yakni berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, namun masih menginginkan bagian dunia dan juga akhirat. Seperti umpamanya kesehatan, rizki yang berlimpah, wajarlah. Itu kebanyakan daripada orang awam. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, semoga dengan lantaran ibadahnya menghasilkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu termasuk ikhlas? Ikhlas. Walaupun dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa bisa dikatakan ikhlas? Karena dia mengharapkan balasan dari Allah. Subhanallah. Jadi tingkatan yang seperti ini masih tingkatan ikhlasnya orang awam. Lalu kemudian saya ringkas. Yang kedua adalah ikhlas yang khusus, yaitu hanya menginginkan bagian akhirat tanpa memperdulikan bagian di dunia. Masya Allah. Jadi dia ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarinlah Allah mau balas, alhamdulillah. Allah nggak balas juga nggak apa-apa. Yang penting di akhirat saya mendapatkan balasannya. Ingat saudara, tapi masih mengharapkan balasan. Maka dia setingkat lebih tinggi daripada ikhlasnya orang awam. Yang terakhir adalah khawasul khawas, yakni ikhlasnya orang yang betul-betul tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni melepaskan seluruh keinginan atau bagian kesenangan serta balasan dunia ataupun akhirat. Subhanallah. Persembahan mereka semata-mata hanya untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, sekaligus melaksanakan hak dan juga perintah ketuhanan, yakni rububiyah, karena cinta dan rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau kita ingat tokoh sufi, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan, inilah tingkatan derajat keikhlasan yang dia punya. Karena di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, saya tidak peduli engkau masukkan hamba ini ke dalam neraka ataupun ke dalam surga. Enggak apa-apa ya Allah, bahkan ketika engkau memasukkan hamba ke dalam neraka, yang penting engkau ridha terhadapku ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan yang ringkas pada kesempatan pagi hari ini mengenai keikhlasan. Semoga kita, bahkan saya pribadi, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat keikhlasan dan mampu istiqamah untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Karena dengan keikhlasan tersebut kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Abdurrahman Jailani atau Bang Ujai undur diri dari antum semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.